Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah analisa berorientasi objek. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Solidin Aziz, NIM 220401010027, kelas IT 403, Prodi PJJ Informatika. Adapun pembahasan kita kali ini yang pertama adalah UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua use case diagram, yang ketiga activity diagram, yang keempat class diagram, dan kelima contoh kasus UML. Baik, UML adalah atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perencanaan sistem berorientasi objek. UML juga didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi perancangan dan pendokumentasian atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Ada pembahasan UML kita kali ini. Yang pertama ada usage diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga case diagram, dan contoh kasus UML. Baik, untuk yang business case diagram adalah sebuah alat dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor, user, atau sistem lain dengan sistem yang akan dibuat. Business case diagram membantu dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan fungsional sistem. Fungsi dari usage diagram sebagai berikut. Pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antar pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case diantaranya, satu, menggunakan sebagai kebutuhan verifikasi, kedua, menggambar interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian menggunakan kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain, expert, dan end user. Elemen-elemen utama use case diagram. Yang pertama, aktor. Representasi, representasi pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang digambarkan. Yang kedua, use case atau representasi fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk aktor. Hubungan asosiasi garis yang menghubungkan aktor dengan use case menunjukkan interaksi. Yang kedua, include hubungan di mana suatu use case lalu menyertakan use case lain. Yang ketiga, extend hubungan di mana use case dapat memperluas fungsi use case lain dalam kondisi tertentu. Yang keempat, generalization hubungan pewarisan antara aktor use case mirip dengan pewarisan dalam pemrogram berorientasi objek. Activity diagram. Pengertian diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari sesuatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan perkembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Berikut komponen dari activity diagram. Untuk simbol lingkaran berwarna hitam, nama status awal, keterangan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Kemudian untuk yang persegi panjang, nama aktivitas, aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Kemudian untuk segi empat, percabangan atau discussion, percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Kemudian ada penggabungan, join, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Kemudian ada status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Kemudian ada swimlane. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Kelas diagram. Pengertian kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktural pada OML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Fungsi kelas diagram. Satu, menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis yang digunakan untuk membuat metode sistem dari sisi bisnis.
Yang keempat dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Komponen penyusun kelas diagram. Yang pertama, komponen atas. Komponen ini berisikan nama kelas. Setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Sebutan lain untuk nama ini adalah simple name. Yang kedua, komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut dari kelas. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas. Atribut ini dapat menjelaskan dapat ditulis lebih detail dengan cara memasukkan tipe nilai. Yang ketiga, komponen bawah. Komponen ini menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk data. Operasi ini dapat digambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Hubungan antara kelas diagram. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain. Yang kedua, agregasi adalah hubungan antara kedua kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Yang ketiga, pewarisan atau in- inheritance. Dapat disebut juga generalization. Dalam kelas diagram adalah suatu komen untuk mewarisi sebuah atribut dan metode dari kelas asalnya atau superkelas ke kelas lain atau subkelas. Contoh kasus pemodelan sistem menggunakan business case diagram, activity diagram, dan diagram kelas. Untuk contoh kasus sistem pemilihan di Indomaret, kita dapat membuat pemodelan sistem menggunakan business case diagram, activity diagram, dan class diagram. Berikut adalah rincian masing-masing diagram. Untuk business case diagram, eh, pelanggan melakukan pembelian, terus kepada kasir, terus kemudian dia akan dilanjutkan kepada kasir. Pelanggan membayar tagihan kepada kasir, setelah kasir akan memeriksa si- kasir kemudian akan memeriksa ketersediaan produk. Jika produksinya akan mencetak setruk dan setruk akan diberikan kepada pelanggan. Di sini terdapat tiga aktor, yaitu pelanggan, kasir, sistem pembayaran. Terus use case melakukan pembelian, membayar tagihan, memeriksa ketersediaan produk, dan mencetak setruk. Hubungan, pelanggan melakukan pembelian, kasir membayar tagihan, melakukan pembelian, memeriksa ketersediaan stok, membayar tagihan, sistem pembayaran, membayar tagihan, kemudian mencetak setruk. Activity diagram. Pelanggan akan memilih produk, kemudian produk akan masuk ke keranjang. Tentunya produk dibawa ke bagian kasir, sistem akan memeriksa ketersediaan produk. Jika barang tersedia akan kembali lagi ke kasir, konfirmasi ke pelanggan untuk melakukan pembayaran. Kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran dan kasir akan menerima pembayaran. Kasir akan menginput pembayaran dan mencetak struk dan pelanggan akan mendapat struk pembelanjaan. Untuk yang kelas diagram terdapat 6 kelas yaitu pelanggan, produk, keranjang belanja, transaksi, kasir, dan pembayaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.